Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 mata kuliah dasar-dasar ilmu peternakan dan kesejahteraan hewan kelas 1E, program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Saya Sinur Kalsum Herin. Saya Mulkizul Jalali. Saya Andi Sarfia Zainal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan salah satu penyakit pada ternak sapi, yaitu penyakit diare. Apa sih diare itu? Diare adalah pengeluaran feses dengan frekuensi yang tidak normal atau meningkat dan konsistensi feses yang lebih lembek atau cair. Secara umum, diare dibagi menjadi dua kategori, yaitu diare non-infeksius dan diare infeksius. Diare non-infeksius biasanya disebabkan akibat adanya perubahan yang mendadak dari program pemberian pakan dan faktor lingkungan seperti kelembaban, cuaca, dan suhu. Sedangkan diare infeksius disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, parasit, dan protozoa. Virus penyebab diare biasanya dari golongan rotavirus, coronavirus, dan BVD atau bovine viral diare. Bakteri yang sering menyebabkan diare pada ternak ialah E. coli, Salmonella, dan Clostridium. Secara umum, penyebab diare bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor fisiologis dan faktor infeksi penyakit. Sapi yang menderita mencret akibat faktor fisiologis biasanya menunjukkan gejala mencret, namun tidak disertai adanya darah, lendir, bau busuk, dan cacing, dan ketidaknormalan lainnya. Selain itu, sapi masih terlihat sehat dan masih menunjukkan nafsu makan yang baik. Sedangkan sapi yang menderita akibat faktor infeksi penyakit menunjukkan gejala seperti diare secara terus-menerus, feses lembek sampai cair, berwarna gelap hitaman, berbau busuk, kadang disertai lendir, bercak darah, cacing yang keluar dari lubang anus, tubuh terlihat kurus, pucat, lemah dan lesu, punggung melengkung, jalan sempoyongan, atau bahkan sampai ambruk. Untuk mencegah diare kita dapat melakukan beberapa hal, diantaranya yang pertama menjaga kebersihan lingkungan kandang dan sirkulasi udara kandang dengan baik. Yang kedua, kepadatan kandang juga perlu diatur sehingga tidak terlalu penuh. Yang ketiga, pemberian pakan dengan nutrisi yang cukup serta pola pemberian pakan yang baik. Yang keempat, pemberian obat cacing secara teratur dan melakukan karantina selama 14 hari pada ternak yang baru datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan mencegah penularan penyakit. Yang terakhir, untuk ternak yang baru lahir segera berikan kolostrum, tempat pakan dan minum ternak muda, rutin dibersihkan dan didisinfektan setiap hari. Ternak yang sedang mengalami diare dapat dilakukan penanganan seperti pertama, memisahkan ternak yang sakit dari ternak sehat. Kedua, pada ternak muda yang baru lahir segera berikan kolostrum atau susu yang keluar pertama kali dari induk. 3. Memberikan pakan berkualitas dan seimbang. 4. Menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar kandang serta menghindari kandang kotor dan becek dan mengatur kepadatan kandang. Yang terakhir, dan melakukan pengobatan sesuai penyebab diare. Untuk pertolongan pertama pada kasus diare dapat dilakukan dengan cara tradisional seperti dengan meminumkan sebanyak kurang lebih 500 ml minyak kelapa untuk seekor sapi yang menderita penyakit diare. Selain itu, daun nangka dan buah nangka yang masih muda dan baru tumbuh bisa diberikan secara langsung maupun ditumbuk dan dicampur dengan sedikit air lalu diminumkan ke ternak. Dan juga bisa menggunakan arang dengan cara menumbuk atau menggiring arang sampai halus lalu berikan 50 gram per oral pada ternak sapi. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang penyakit diare, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang.